Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan sengit terus terjadi antara Goku melawan Dante, di mana Virgil akhirnya muncul membantu Dante. Tapi cerita akan pindah pada Vegito lagi yang terus-menerus menghancurkan lorong sektor 1 yang tampaknya tidak berujung. Rasa frustasinya nampak jelas saat sekelilingnya lebih banyak lagi kehancuran yang ditinggalkan di belakangnya. Dan ketika teriakannya semakin keras, tubuhnya hanya akan berubah menjadi massa cahaya. Memilih untuk bergerak lebih cepat dan lebih cepat, berharap itu akhirnya akan membawanya ke rival jahat lamanya Daishinkan. Tapi ketika kita melihatnya lebih dekat, rasa kesal ini akan membuat Vegito mendengus. Vegito ingin segera menghentikan permainan ini. Jika Daishinkan tidak mau menunjukkan dirinya, maka Vegito hanya akan memaksanya. Tiba-tiba menghentikan larinya ke depan, Vegito akhirnya berhenti mendadak. Sekarang dengan senyuman lebarnya, Vegito akan segera menarik telapak tangannya pada gaya tertentu yang familiar. Vegito tegaskan dia tidak peduli seberapa besar tempat ini atau tidak. Jika Daishinkan tidak mau keluar, maka Vegito berniat akan meledakkan tempat ini dengan luar biasa. Untuk mendukung kata-katanya, Vegito kemudian mulai menghasilkan bola energi di tangannya yang semakin membesar. Vegito akan mulai melihat-lihat di sudut matanya untuk mencari semacam respon terhadap ancamannya. Tiba-tiba, tepat sebelum dia menyerang, Vegito akan menemukan seluruh kegelapan total. Dengan tatapan tercengang, Vegito akan benar-benar bingung karena belum pernah di satu sektor pun sebelumnya hal serupa pernah terjadi. Entah dari mana semua keinginan Vegito akan terpenuhi saat dia sekarang secara misterius menemukan dirinya di gurun hitam dengan langit orange. Tanah tak bertuan yang telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang tergeletak di seberangnya adalah ratusan pedang bekas tanpa pemilik. Saat kini melihat-lihat, Vegito akan mengamati dan mencari-cari di mana Daishinkan berada sekarang. Vegito menyuruh Dai keluar karena membuatnya menunggu di sini tidak lebih baik. Tapi tepat ketika Vegito akan mengatakan ini, di kejauhan 5 dentingan akan berdering di udara. Saat gagang 5 pedang akan diambil oleh kelompok misterius. Vegito berpikir sepertinya seseorang datang ke sini atau mungkin dia salah Daishinkan ada di sini. Vegito segera menyadari bahwa dia kalah jumlah. Dia akan mulai bereaksi dengan hati-hati dan mempersiapkan dirinya untuk apa yang tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran luar biasa lainnya. Dengan kini berdiri muncul 5 prajurit yang belum pernah dilihat sebelumnya. Masing-masing memegang pedang unik, berdiri dengan aura yang tak tertandingi dan dikloning dalam apa yang hanya dapat digambarkan sebagai set baju besi suci berwarna merah marun. Tentunya tidak seperti yang pernah terlihat sebelumnya di alam iblis. Dan saat layar bergerak melintasi masing-masing wajah mereka yang berbeda, satu-satunya kesamaan adalah rambut putih dan mata biru pucat mereka. Jenis mata yang sudah pernah muncul sebelumnya dari spesies pemusnah di alam semesta Dragon Ball. Tapi saat Vegito akan menonton dengan tenang dengan tangan terkepal di pinggulnya, dia akan memperhatikan dengan tepat apa yang baru saja kita sebutkan. Vegito belum pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dari energi mereka, dia pernah merasakan jenisnya sebelumnya. Yang jelas tidak di sini. Jadi, Vegito ingin tahu apakah mereka adalah ras Angel. Wah, musuh baru akhirnya muncul untuk menghadapi Vegito. Tapi apakah Kaisar Sektor 1 bukan Daishinkan melainkan mereka berlima? Makhluk bertopeng ninja memuji Vegito memiliki mata yang bagus. Dia merasa legenda tentang kecerdasan pertempuran Vegito tampaknya benar. Angel kedua dengan berlian di mata kiri membenarkan mereka memang adalah Angel. Namun tidak seperti yang pernah Vegito lihat. Tidak seperti Whis kecil jika itu ada di pikiran Vegito. Mereka berlima adalah Angel tingkat tertinggi yang dibuat secara pribadi oleh pencipta semua Angel. Mendengar itu, Vegito tahu persis siapa orang itu. Vegito senang melihat Dai punya anak lagi. Angel ketiga menghentikan ocehan mereka karena mereka tidak datang ke sini untuk membiarkan Vegito mencemari udara di sini. Mereka datang untuk membunuh Vegito dan mereka akan membawa kepala Vegito pada Daishinkan. Sebelum akhirnya berdiri di depan yang lain, pedangnya diletakkan di punggungnya dalam posisi bertarung. Angel itu akan siap menghadapi Vegito. Vegito ungkapkan siapapun mereka, kelimanya tampaknya jauh lebih jantan daripada para Angel yang Vegito kenal. Tidak ada sedikit pun lipstick pada mereka, dan dia suka itu. Sampai tiba-tiba sekarang menunjukkan naluri iblis alaminya muncul dari dahinya. Vegito akan berdiri dan memamerkan mata ketiganya yang baru dia peroleh.
sangat meningkatkan kecepatan reaksi penglihatannya bersama dengan beberapa kemampuan iblis lainnya. Tapi dengan kecepatan penuh yang diharapkan dari seorang master ultra insting alami, prajurit Angel itu sudah berada di udara dengan pedang terhunus, siap untuk menebas ke bawah. Tapi tepat ketika dia akan melakukannya, tanpa suara pun dari Pegito akan langsung mengangkat tangan kirinya yang lebih lemah dan menghentikan serangan itu di tempat. Dan tampaknya dengan penghalang energi di antara telapak tangannya dan pedang, sehingga dia tidak menderita kerusakan sama sekali. Meninggalkan Angel dalam keadaan terkejut karena jelas dia telah sepenuhnya meremehkan Pegito. Pegito beritahu sudah lama sejak dia melihat mata Angel terbuka lebar karena ketakutan. Ini mengingatkannya pada masa lalu. Dalam sekejap, Pegito mengangkat kakinya untuk menyentuh dada Angel itu. Untuk sesaat, musuh berbaju besi itu akan tetap membeku. Hingga dalam efek yang hampir tertunda, Angel itu akan terlempar ke belakang dengan kecepatan tinggi. Pegito tegaskan mereka berlima akan menjadi latihan yang bagus untuk beberapa teknik lama miliknya. Kemudian, Pegito akan melompat maju dengan kecepatan dan kekuatan ledakan, meniru persis apa yang dilakukan Angel di hadapannya. Dalam sekejap, dia akan menancapkan pukulannya jauh di dalam pertahanan musuh berbaju besi itu, membuat Angel itu mengeluarkan erangan yang benar-benar tercengang. Dan saat Angel itu melepaskan senjatanya dan perlahan jatuh ke tanah, Pegito akan terus bergerak melewatinya dan akhirnya mendarat secara bersamaan. Saat tubuh Angel itu menyentuh lantai dengan tangan dan lututnya, Pegito merasa mereka sedikit lebih kuat dari Angel biasanya. Tapi, melihat seberapa jauh tingkat kekuatan Pegito telah meningkat, sungguh sulit untuk membedakannya. Pegito nggak ingin mereka membuang-buang waktunya dan menyuruh mereka untuk mengirim saja Daishinkan ke sini. Pegito sudah lama tidak melihatnya, tapi di kejauhan, saudara-saudara Angel itu akan menonton tanpa terkesan, memecah keheningan saat salah satu dari mereka kemudian akan memerintahkan. Angel ketua merasa Mok berada di luar kemampuan Pegito. Jadi, mereka bertiga akan turun tangan. Mereka sudah cukup menanggung rasa malu. Dan setelah itu, atas perintahnya, dia dan dua lainnya akan menghilang dari tempat itu. Angel 1 merasa Pegito persis seperti Kazuya yang pemarah itu. Sementara, kembali dengan Mok Angel yang baru saja diberi nama, dia baru saja akan bangkit menggunakan pedangnya untuk stabilitas. Tapi sial baginya, sebelum dia bisa merencanakan langkah berikutnya, di belakangnya sudah ada Pegito dengan serangan energi di tangannya. Namun, tepat sebelum Pegito bisa melakukan kontak dengan serangan dahsyatnya dari masa lalu, dua Angel lagi akan muncul menghunus pedang untuk memblokir serangan Pegito. Dengan sempurna memindahkan petir hitam dan listrik untuk memercik kemana-mana di medan perang selain pada saudara mereka. Bahkan meninggalkan Mok terkejut oleh campur tangan mereka. Tapi hal-hal tidak akan berakhir di sana. Hanya dua Angel yang muncul untuk melindungi Mox, menyisakan satu yang tidak terhitung. Dan sayangnya bagi Pegito dengan energi dewa yang hampir tidak masuk akal, pedang Angel akan menebas dari belakang tepat melalui Pegito. Meninggalkan Pegito, tubuhnya terbelah menjadi dua saat darah dan isi perutnya akan keluar dan terpisah dalam gerak lambat. Saat melintas di depan Pegito di kejauhan seperti seorang samurai, pedangnya yang seperti katana masih meninggalkan jejak darah. Angel ketiga yang namanya adalah Pain akan berhenti. Pain katakan pada Mok bahwa dia perlu melatih kemampuan pedangnya lagi. Pegito lebih lembut dari mentega untuk ditebas. Bagaimana mungkin Mok memiliki kesulitan sama sekali? Dan saat Angel akan dengan percaya diri pada saudaranya, ketiga yang tersisa hanya akan berdiri di sekitar tubuh Pegito yang kini terpisah, tenggelam dalam genangan darahnya sendiri saat salah satu dari mereka berkomentar dengan santai. Angel 5 katakan siapa yang akan membersihkan sisa-sisa tubuh Pegito. Namun, tepat ketika mereka akan berdiskusi, tubuh Pegito akan langsung berubah dari daging berdarah menjadi cairan merah muda, yang membuat keempat Angel itu terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi tanpa diketahui salah satu dari mereka, setelah menetes dari katananya, sepotong cairan merah muda akan mulai bergerak saat tiba-tiba membesar dan juga melompat. Kepala Pegito akan muncul kembali dengan mulut terbuka lebar, dan dengan bola energi hitam sudah terbentuk tepat di depan Angel yang tercengang itu, hingga akhirnya menghasilkan ledakan raksasa yang benar-benar menenggelamkan teriakannya. Terperangkap dalam apa yang nampak seperti bola iblis dari energi gemuruh gelap, benar-benar bertentangan dengan sifat energi Angel itu. Dan akhirnya saat pertunjukan cahaya mereda,
asap gelap yang tertinggal akan mulai terpisah. Dan sosok bagian tubuh yang masih berdiri kemudian akan mulai terlihat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, penampilan Angel yang dulu tanpa cacat akan tampak benar-benar terpotong-potong. Saat darah akan mulai bocor dari apa yang tampak seperti sepotong daging yang digigit langsung dari sisi kanannya. Meninggalkan Vegito yang baru saja mendarat dengan santai sekarang sepenuhnya beregenerasi. Vegito tegaskan itu adalah serangan kejutan yang bagus, tapi sayangnya miliknya lebih baik. Dan sayang sekali bagi Angel itu karena tidak bisa beregenerasi. Sambil meninju telapak tangannya, Vegito tanyakan sekarang siapa selanjutnya. Angel kedua sangat kesal dengan apa yang Vegito lakukan pada Pain, tapi tidak membiarkan kerugian saudara-saudaranya yang gugur sia-sia. Dari belakang, Angel berlian yang compang-camping akan bergerak langsung menuju Vegito dari belakang. Tapi tepat ketika pedangnya akan mendekat, anehnya Vegito hanya akan tetap berdiri diam dengan punggung membelakangi. Seolah tidak menyadari kepalanya hanya sedikit dimiringkan, membuat kita berasumsi dia setidaknya melihat Angel itu dari sudut matanya. Dan seperti yang kita prediksi, Vegito akan langsung berbalik dan menggunakan giginya untuk menggigit langsung pedang itu dengan cengkraman yang mengejutkan Angel itu. Tapi kejutan tidak akan berakhir di sana. Dengan kekuatan buas Vegito dengan menunduk keras dan menarik kepalanya menjauh, Vegito akan mematahkan pedang Angel itu menjadi dua, bahkan menghancurkannya berkeping-keping. Angel 2 nggak menyangka pedang Angel bisa dipatahkan begitu mudah. Vegito merasa tampaknya tidak ada dari mereka yang berbeda dari yang terakhir. Dia sarankan bagaimana kalau mereka menghemat waktu dan dia saja yang melawan mereka semua sekaligus. Sebelum dalam gerakan tiba-tiba, Vegito akan meninggalkan sisa petarung di lapangan saat dia akan naik ke udara. Terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, hanya terkikik melihat ke bawah saat dia melakukannya. Akhirnya mencapai puncak tinggi di langit di atas semua orang, di mana dia kemudian akan menyatakan sudah waktunya mereka menyingkirkan tusuk gigi itu dan menyaksikan pedang yang sesungguhnya. Angel pemimpin menyuruh semuanya bersiap karena sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat 4 dari 5 bersaudara hanya menatap Vegito dengan hati-hati, tidak mau bergerak sampai mereka tahu apa yang mereka hadapi. Akan ada keheningan di situ. Vegito menyuruh mereka katakan halo pada teman kecilnya. Vegito menyebut ini akhir, di mana siapa dari mereka yang akan mati duluan di sini. Sampai akhirnya mengeluarkan pedang energi dewa miliknya. Vegito memang tidak berbohong tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Pedang yang sesungguhnya kini akan keluar. Dan itu adalah pedang yang telah menewaskan lusinan nyawa Angel di bawah namanya. Dan setelah itu dalam sekejap, Vegito akan terbang ke bawah dengan amarah, seolah-olah dia masih kembali di musim 1. Kebenciannya terhadap para dewa dan Angel yang sekuat dulu sekarang bertujuan untuk melanjutkan rangkaian pembunuhannya. Saat pada akhirnya keempat Angel itu merasakan dan melihat kekuatan gila Vegito, akan tahu apa yang akan datang berikutnya. Tapi tepat sebelum ajal mereka cerita malah dipindahkan, di mana kebangkitan dua saudara iblis malah akan kembali. Saat Virgil menopang saudaranya Dante akan muncul dari ledakan api yang meletus setelah serangan terakhir Goku. Dan segera Dante yang tidak benar-benar tumbang kemudian akan melepaskan diri dari saudaranya. Virgil penasaran apakah Dante benar-benar berjuang melawan para manusia ini, dan bagaimana baju besinya bisa retak seperti ini. Dante mengingatkan Goku adalah mantan inang Lucifer. Mereka bahkan tampak masih menyimpan sebagian dari energi agungnya. Dia berada pada 50% kekuatannya dan hampir akan meningkat pada 70%, tapi Goku menyerangnya lebih dulu. Mereka berdua tahu Dante sendiri bisa memusnahkan mereka pada 100% kekuatannya nanti. Kedua bersaudara itu kemudian akan mendarat dengan santai di tanah di depan ketiganya, dengan Virgil ketawa meremehkan. Goku menjadi sangat begitu kesal di saat dia ingin menghabisi Dante, yang lain malah muncul. Tapi dengan ketegangan yang membayangi, Trunks akan melangkah maju. Dia mengatakan dirinya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan Goku berkelahi sebelumnya. Tapi Trunks tegaskan dia akan melakukannya sekarang. Goku menenangkannya karena lagi pula dia tidak akan bisa menangani lebih dari satu. Selama ini Goku telah melepaskan setiap klonnya di seluruh multiverse hanya agar dia bisa mengimbanginya
dan kembali pada kekuatan penuhnya. Sekarang Goku bisa melawan Dante seorang diri. Selain itu, Goku minta Vegeta untuk mengembalikan klonnya juga. Namun Vegeta tegaskan dia sudah 5 langkah di depan Goku, di mana dia sudah melepaskan begitu dia tahu siapa musuh mereka. Mereka tidak akan menyelamatkan alam semesta lagi sekarang. Mereka melakukan apa yang mereka bisa, dan itu sudah cukup. Sedangkan Virgil menyatakan rasa hormatnya karena bisa bertemu para pembunuh dewa setelah mendengar begitu banyak dari tuan mereka Lucifer. Virgil melihat dari kerusakan saudaranya, setidaknya mereka sebanding dengan dugaan kekuatannya. Tapi Virgil penasaran siapa prajurit ketiga yang berdiri di sana. Di sini Trunks tegaskan siapa dia tidaklah penting, tapi apa yang akan dia lakukan pada mereka adalah yang paling penting. Sejauh menyangkut dua pembunuh dewa ini di sebelahnya, Virgil harus benar-benar tahu. Saat tiba-tiba membuktikan nilainya, Trunks akan meledakkan kekuatan miliknya sendiri. Yang pertama yang dia tunjukkan sejauh ini, langsung mengubah rambutnya berduri seperti Super Saiyan. Tapi yang paling mengejutkan saat kekuatannya sendiri akan merobek kemejanya, di bawahnya akan terungkap segitiga merah tua yang sama seperti Goku. Goku nggak sangka ternyata Trunks juga memilikinya selama ini. Jadi Goku sangat berharap banyak pada Trunks sebagai pembunuh dewa di garis waktunya. Tapi menatap lurus ke depan pada dua penjaga Lucifer, Trunks hanya perlu mengatakan sebagai balasan. Dia katakan masih ada banyak hal tentangnya yang tidak Goku ketahui atau tentang apa yang bisa dia lakukan. Trunks mengingatkan dirinya bukanlah Trunks yang sama yang pernah Goku temui sebelumnya. Dan dia juga bukan setengah dari Vegito seperti Goku dan Vegeta di sini. Di timelinenya, Trunks adalah Vegito itu sendiri. Hingga tiba-tiba meningkatkan energi di tangan kanannya, Trunks akan menegangkan otot-ototnya. Sebelum dalam sekejap, Trunks akan menembakkan dua sinar energi yang langsung menuju Dante dan juga Virgil. Tapi dengan mudah, Virgil hanya akan tampak memukul sinar itu ke udara. Namun, di sisi lain, Dante tidak akan nampak lagi, hanya jejak laser yang ditunjukkan padanya. Dan tampaknya Dante terdorong mundur memblokir laser itu yang secara paksa mendorongnya. Trunks beritahukan sepertinya dia menemukan targetnya. Saat tanpa peringatan, Trunks akan terbang ke depan mengejar Dante. Dia terbang melewati Virgil dengan kecepatan tinggi, di mana Virgil tidak akan melakukan apapun dan membiarkannya pergi. Goku menyuruh Trunks berhenti karena Virgil adalah mangsanya. Tapi tidak bereaksi dengan baik, Goku akan segera berteriak, mengizinkan Trunks untuk membantu, tapi tidak untuk ikut campur dalam balas dendamnya sampai akhir. Meluncur tanpa berpikir, Goku akan melakukan hal yang sama seperti Trunks, meluncur cepat melewati Virgil yang sama sekali tidak melakukan apapun. Meninggalkan Vegeta sekarang sendirian berdiri di hadapan penjaga Virgil yang berpotensi lebih kuat dari Dante. Vegeta menjadi kikuk karena putranya sendiri kini meninggalkannya. Vegeta hampir pucat seketika, di mana dia mulai berkeringat. Tapi terlepas dari itu, Virgil yang mempertahankan ketenangannya dengan tangan dilipat akan bertanya, kenapa Vegeta menjadi panik? Dia melihat dua Saiyan lainnya telah membuka kekuatan yang belum Vegeta miliki sekarang. Goku Trunks memiliki cukup keyakinan pada Vegeta untuk meninggalkannya sendirian dengan Virgil. Dan menariknya, Lucifer juga memiliki keyakinan yang sama dengan Vegeta. Lucifer pernah bilang, dalam pertempuran hebat dengan Daishinkan, Vegeta dapat mengakses kekuatannya bahkan lebih baik daripada Vegito. Jadi Virgil ingin tahu kapan Vegeta akan menunjukkannya padanya lagi. Vegeta balik menegaskan dia tidak peduli apa yang Lucifer pikirkan. Hari-hari itu sudah berlalu baginya. Biarkan dua Saiyan lainnya itu menjadi boneka bagi energi iblis Lucifer. Tapi bagi Vegeta, yang dia butuhkan sekarang hanyalah harga diri Saiyannya dan kekuatan bangsanya seperti yang pernah ayah Vegeta katakan padanya. Mendengar itu membuat Virgil merasa itu adalah harga diri yang menyedihkan. Dia tahu tentu saja ayah Vegeta akan datang dengan cita-cita yang begitu lemah. Jadi mari mereka tanyakan dia sekarang, apakah ayah Vegeta masih berpikir harga diri Saiyannya adalah semua yang Vegeta butuhkan untuk melawannya. Sampai tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara, portal hitam akan mulai terbuka di langit di atas Vegeta. Hingga akhirnya portal itu akan mencapai ukuran penuh di udara, cukup besar untuk membiarkan lebih dari satu orang melewatinya. Sementara Vegeta hanya akan menatap diam-diam untuk melihat apa yang Virgil rencanakan. Tapi segera dengan senyuman di wajahnya yang seperti kerangka,
Virgil akan menyatakan ini adalah Raja Vegeta. Muncul dari dalam portal adalah kaki bersepatu yang sama seperti Vegeta. Hingga dengan bunyi gedebuk besar, sosok itu akan tiba-tiba jatuh ke tanah telentang, tak bergerak dan juga tanpa suara. Vegeta akan langsung mengetahui dengan cara yang paling tragis bahwa ayahnya yaitu Raja Vegeta telah meninggal. Tergeletak di tanah menjadi mayat dengan leher patah dan matanya sepenuhnya melebar. Kenangan akan kematiannya di lini masa Frieza akan kembali membanjiri otak Vegeta. Vegeta penasaran kapan dua makhluk Lucifer melakukan hal ini pada ayahnya. Tapi Virgil memberitahu ketika Vegeta sedang bersenang-senang dengan yang lainnya, di mana Vegeta tidak ada di sana untuk melindunginya. Hingga tiba-tiba Virgil kemudian akan menjentikan jarinya. Dan dalam tampilan yang brutal dan juga kejam, tubuh Raja Vegeta akan langsung meledak menjadi ledakan darah dari isi perutnya, menutupi Vegeta sepenuhnya dengan darah dan bagian tubuh ayahnya sendiri seolah meledek Pangeran Congak. Matanya sekarang tidak bisa tertutup saat yang nampak seperti air mata akan mulai jatuh. Virgil mendengar mereka berdua tidak punya banyak waktu untuk bersatu kembali. Dia tegaskan Vegeta seharusnya senang. Dia yakin ini adalah kedekatan paling dekat yang mungkin bisa Vegeta dapatkan dari ayahnya. Tapi ketika kita melihat Vegeta kembali sekarang, kepalanya akan tertunduk dengan tangannya terkulai. Hingga saat dalam hal yang mengejutkan, Saiyan Iblis sejati akan kembali ke medan perang. Vegeta membangkitkan kekuatan luar biasa dari amarahnya. Tingkatan kekuatannya seketika berada di atas Goku dan bahkan Trunks, karena dia kini mengakses tidak hanya Seraphim Iblis hitam dan juga merah, tapi juga mata ketiga yang sama dengan Vegito. Pangeran kegelapan telah kembali. Nah, buat yang penasaran kenapa Goku dan Vegeta bisa mengakses banyak kekuatan baru semudah itu, karena tubuh mereka masih terhubung dengan Vegito. Jadi, jika Vegito mendapatkan kekuatan baru di alam iblis, maka mereka berdua bakal bisa menggunakannya juga tanpa sadar. Selain itu, tubuh mereka masih ada sisa-sisa kekuatan Lucifer di dalamnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah dengan bangkitnya kekuatan Vegeta bisa mengalahkan Dante dan juga Virgil? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.